Nyekar, Cerpen Ahimsa Marga, Kompas. Semua sudah kupersiapkan rapi, niatku bulat. Tahun ini aku mau nyekar lebih awal, sebelum ritual nyadran berlangsung, supaya waktunya lebih longgar. Setidaknya 4-5 kali dalam setahun aku menengok ibuku yang tertidur abadi di makamnya yang sunyi. Namun nyekar sebelum Ramadan, juga dikenal sebagai ziarah kubur, sangat penting bagiku karena selalu mengingatkan tentang batas usia raga, tentang keniscayaan yang alamiah. Makam ibuku terletak di leher bukit yang harus dicapai dengan kondisi tubuh yang prima karena jalannya menanjak mencapai kemiringan hingga 45 derajat. Aku sudah membayangkan akan menghirup udara yang bersih dari ketinggian. Biasanya aku berhenti agak lama, berdiri tegak menghadap langit, memejam mata, menghirup nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya pelan-pelan, sambil membuang sisa endapan kesedihan dan kekhawatiran. Setelah itu baru aku bersimpuh di makam ibuku, membersihkan bagian yang masih tertutup tanah, menyirami dengan air mawar dari atas ke bawah, lalu menebar mawar merah putih, melati, bunga kantil, kenanga, dan pandan, menyapu kepala makam dengan pelukan, lalu mendaras doa. Baru membayangkan saja hatiku sudah merasa sangat nyaman, meski kakiku terasa beku karena kedinginan. Kaos kaki seperti tidak berfungsi, jaket yang kukenakan tidak mampu mengusir hawa dingin yang mengepung dari mesin pendingin di gerbong kereta api eksekutif bersuhu 20 derajat Celcius itu. Freezing. Aku memang tidak tahan udara dingin. Apalagi di luar pun udara terasa sangat dingin. Musim penghujan mencapai titik tertingginya di beberapa wilayah pada bulan Februari. Tubuhku bergetar ketika kereta berhenti di stasiun tujuan, Tugu, Yogyakarta. Aku segera mencari mobil yang sudah kupesan dari tetangga baik untuk segera mengantarku sampai ke rumah peninggalan ibuku. Oh, aku harus berhenti sebentar di supermarket di jalan searah untuk membeli kyuri, teman sarapan pagiku. Semua terasa baik-baik saja sebelum tiba-tiba aku merasa energi gelap menyerang, memberi tekanan negatif yang kuat ke ulu hati. Nafasku tersengal, aku seperti mau tumbang. Setiba di rumah, Yuktina membantuku berjalan supaya aku tidak jatuh. Dia sudah lebih 14 tahun mengurus rumah itu sementara aku lebih banyak tinggal di Jakarta. Dia menuntunku untuk duduk dan memberiku teh encer hangat dengan sedikit gula, memijat tengkukku pelan, membantuku ke kamar mandi dan membaluri tubuhku dengan minyak kayu putih, lalu menyelimutiku. Aku menolak makan malam, aku hanya ingin berbaring. "Sugeng sare, Mbak," ujarnya pelan. Aku terbangun pukul 2.15. Biasanya aku langsung ke kamar mandi, mencuci muka, bersih-bersih, mengganti bajuku, lalu duduk, diam, menjalani ritual pagiku dan mendaras syukur. Tapi pagi ini aku tidak sanggup duduk, jadi aku kembali berbaring. Tubuhku tidak kuat. Dalam kondisi seperti ini, aku tidak akan sanggup mendaki untuk tiba di makam ibu yang terletak 70 km dari kota ini. Sakit seperti ini butuh setidaknya 3-4 hari untuk pulih. Aku tidak butuh obat, aku cuma butuh istirahat. Hari kelima aku sudah harus kembali ke Jakarta karena masa cutiku selesai. Malam itu aku tertidur pula selama 4 jam. Waktuku di sepertiga malam hanya terisi kekosongan, membuat rasa di dalam diriku bergejolak. Kenapa aku tidak diizinkan nyekar? Kenapa ibu seperti menolak kedatanganku? Apakah ada yang salah dengan diriku? Tetapi otakku mendadak mencampuri segala yang mengusik pergulatanku dan menyodorkan jawaban yang begitu rasional. Kau memang belum terlalu sehat, tubuhmu masih belum kuat, tetapi kau memaksa pergi. Lagi pula, kau tak tahan hawa dingin AC. Aku memang baru saja sembuh dari flu berat, ditambah dahsyatnya gempuran energi dari fenomena 5 planet sejajar yang terdekat dengan bumi menjelang akhir bulan Januari. Untuk beberapa waktu, tubuhku terasa sangat lemah. Seorang teman ahli astrologi selalu mengingatkanku supaya aku ekstra hati-hati terhadap setiap fenomena astronomi. Katanya tubuhku bersifat absorber, mudah menyerap energi apapun yang disebabkan oleh peristiwa itu, termasuk bulan purnama.
Namun batinku mengingatkan, bahkan dalam kondisi kaki yang masih belum sepenuhnya baik setelah cedera parah akibat terjatuh, aku bisa naik ke atas makam dengan ringan. Malah setelah itu kakiku sehat, seperti tidak pernah cedera. Itu terjadi ketika aku mau meminta restu ibu untuk melakukan peziarahan dengan berjalan kaki selama 10 hari di belahan bumi yang lain beberapa tahun yang lalu. Sesuatu di dalam diriku mendorongku mencari tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa suhu di gerbong kereta api eksekutif itu sangat dingin? Mengapa keluhanku tidak juga direspons oleh petugas? Bukankah selama ini biasanya sangat nyaman dengan suhu berkisar antara 27-30 derajat Celcius? Apakah tubuhku sedemikian lemah sehingga energi gelap berhasil melumpuhkanku? Aku yakin tidak ada yang kebetulan. Yutinah memeriksa suhu badanku setiap 3 jam. Kakiku yang sedingin es dia pijat pelan-pelan, membalurnya dengan minyak kayu putih sampai kembali hangat. Ketika mulai dingin lagi, dia sudah masuk lagi ke kamar, memijat lagi kakiku dengan lembut sampai kembali menghangat. Begitu yang dia lakukan setiap 3 jam, dan begitu pula yang selalu dia lakukan kalau aku sakit. Saat mataku terpejam, dia berbisik, "Mbak, kami menumpang hidup pada Mbak. Cepat sehat lagi ya." Ujung mataku menghangat. Malam itu tampaknya Yutinah juga tidak bisa tidur dengan baik. Yutinah sangat gemati. Aku bisa merasakan ketulusannya melalui masakannya, sentuhannya, dan seluruh kepeduliannya. Aku pun memperlakukannya sebagai bagian hidupku, meski dia selalu tahu di mana dan bagaimana menempatkan diri. "Saya titip Tinah sama anaknya ya Mbak. Tolong biarkan dia ndere sampai Mbak tidak membutuhkannya lagi." Begitu pesan simboknya 7 tahun lalu ketika suami Yutinah meninggalkannya bersama anak sematawayangnya. Laki-laki itu terlilit utang karena judi online dan memusnahkan semua yang sempat ditabung pasangan itu. 2 hari kemudian, entah dorongan apa yang membuatku mengajak Yutinah dan anaknya, Kiran 9 tahun, untuk makan di luar. Semula aku hanya ingin membeli selimut ringan di mall untuk jaga-jaga di kereta saat kembali ke Jakarta. Anak itu suka sekali es krim, kadang kubelikan es krim dari pasar swalayan sebagai oleh-oleh. Maka ketika melewati lapak es krim gelato di lantai dasar, aku berhenti. "Mau?" Dia mengangguk cepat. Siang itu dia memilih gelato Oreo, lalu menikmatinya sampai matanya terpejam. "Enak sekali, Bude. Terima kasih," katanya terbata. Entah kenapa dadaku berpasir melihat anak itu menjilati es krimnya dengan sepenuh hati. Aku juga singgah di restoran untuk membeli bakmi goreng. "Mahal, Bude. Jangan beli di sini," kata Kiran yang kujawab dengan senyum. Kiran suka sekali bakmi goreng, kubungkuskan untuk nanti malam. Dia mengangguk dengan mata berkerjap-kerjap. Siang ini kami mau makan lesehan dengan ayam ingkung, masakan tradisional khas kota itu. Makan siang itu terasa berbeda. Aku melihat Yutinah dan Kiran makan dengan lahap. Berkali-kali Yutinah mengucap matur nuwun, wajahnya semeringah. Makanannya memang sangat enak, bumbunya pas. Piringku tandas. Mungkin aku lapar karena jam makan siang sudah hampir terlewati. Tetapi aku mencecap rasa enak yang berbeda dalam segunduk nasi, sepotong ayam, dan areh, dilengkapi sambal. Enak bukan pada indera perasa, tetapi nikmat yang menyatukan seluruh indraku sampai sulit menggambarkannya. Entah apa yang kurasakan, tetapi mataku basah. Suasana seperti itu pernah kualami beberapa tahun lalu, ketika menikmati makan siangku hanya dengan oseng tempe cabai hijau buatan Yutinah, sambil memandang hujan jatuh dari jendela kaca di siang yang senyap. Aku merasakan nikmat luar biasa dan rasa syukur yang tiba-tiba menyergap. Peristiwa sesederhana itu membuat hatiku diselimuti kebahagiaan. Terasa cinta yang penuh membungkus seluruh diriku, sampai aku tak mampu menahan agar air mataku tidak jatuh. Kenikmatan itu tinggal sampai malam hari. Juga suasana hatiku, seperti menetralkan pikiranku yang kusut karena tidak jadi nyekar. Juga serangkaian mengapa yang belum kutemukan jawabannya. Tiba-tiba ku dengar suara lembut. "Pernahkah kamu mengajak Yutinah dan anaknya makan bersama di luar?" Aku terhenyak, batinku menjawab. "Aku selalu membeli makanan yang ku makan di luar untuk Yutinah dan anaknya."
Pernahkah kamu mengajak Yutinah dan anaknya makan bersamamu di luar? Aku memberi Yutinah tambahan uang untuk jajan. Aku menjawab lagi. Pernahkah kamu mengajak Yutinah dan anaknya makan bersamamu di luar? Pertanyaan sama untuk ketiga kalinya. Ku jawab lirih, tidak. Tak ada lagi pertanyaan. Ku tangkap kelebat senyum ibuku dari ekor mataku. Kepalaku mendadak terang benderang. Aku membaca pesan dalam sasmita itu. Sepertinya ibu mau aku memberikan diriku untuk Yutinah dan anaknya, memperlakukannya dengan ketulusan dan menguatkan perasaan dianggap. Aku sudah memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi itu masih jauh dari cukup. Aku hanya memeluknya dengan kedua tanganku, sementara hatiku masih membeku di dalam sana. Selapis kulit bawang yang menyelimuti tabir hati telah terkupas. Dinding-dinding tinggi yang selama ini kokoh membentengi lapis terdalam ruang diriku diruntuhkan oleh pendar mata ibu dan anak yang memancarkan rasa syukur. Aku sudah nyekar, bukan ke makam ibu, tetapi ke diriku, ke dalam jiwaku yang kerontang. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Mihajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.